Halo semuanya, untuk Bro and Sis yang baru saja bergabung, Fani ucapkan selamat bergabung di acara Pandemi Live. Tadi mungkin sedikit terjeda ya karena biasa malam mingguan banyak yang mungkin sedang juga live di sini. Tapi Bro and Sis, Anda betul, pilihan Anda sangat tepat. Anda stay tune di sini karena malam hari ini Fani sudah hadirkan guest speaker yang luar biasa, guys. Guest speaker ini adalah pengusaha top kaliber dan sukses, sudah terbukti kesuksesannya dalam berbisnis, guys. So untuk Anda apalagi yang punya bisnis ya, jangan sampai deh lewatkan kesempatan untuk belajar langsung dengan pengusaha top yang sudah pengalaman bisnisnya ini tadi Fani sampaikan 5 dekade, udah setengah abad. Coba bayangkan ya kan, gak gampang loh untuk bisa membangun bisnis selama itu. So di sini Fani mau langsung undang aja beliau ya. Kita coba cek dulu apakah Pak dari narasumber saya, guest speaker saya sudah join di sini. Coba saya cek. Di sini beliau menggunakan akun yang mana nih? Kenari Jaya kah? Oke, langsung saja ya. Oke, sudah dengar jelas. Oke, Fani mau undang langsung beliau ya di sini untuk bergabung. Oke, coba kita. Dia, Bro MC, Bapak Hendra Buntara Syarifuddin selaku CEO and co-founder Kenari Jaya. Coba kita nantikan beliau untuk tampil berdua dengan saya di sini. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya guys. Kita semua bisa sharing-sharing dengan beliau malam hari ini. Oke, ini kelihatannya sinyalnya agak kurang bersahabat. Tetap stay. Saya coba kembali akan mengundang beliau ya. Oke. Saya juga sapa dulu untuk teman-teman yang sudah join di sini. Ada Elita, ada Kolis Manwen, thank you sudah bergabung. Dawan Syah, thank you. Cili dia, xie ni zai chanyu wo de jiemu ya. Stay tune terus di sini ya karena kita malam hari ini akan bincang-bincang dengan pengusaha top luar biasa yang sudah sukses ya. Pak Adian, xie loh. Pak Adian sudah join di sini. Iya, ini kelihatannya sinyal agak kurang bersahabat nih. Mudah-mudahan setelah ini Pak Hendra kembali bergabung dengan kita di sini. Ada Muha Fandri Dirain, ada Maya Triana Melan, Notoro, AWS Harrison, Muha Fandirain. Oke, ada Grace Miloi. Oke. Selamat malam semuanya. Fani coba kembali untuk infokan topik kita malam hari ini adalah surviving business in pandemic. Teman-teman bisa infokan ke teman-temannya juga untuk bisa join di acara malam hari ini ya. Oke, ini sepertinya agak kurang bersahabat malam hari ini sinyalnya ya. Coba kita undang kembali apakah beliau. Oke, saya akan kembali mengundang. Inilah dia. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Tuhan berkati. Apakah bisa sinyalnya? Kalau tidak, saya harus ganti provider. Oke. Bapak Hendra Buntara Syarifuddin selaku CEO and co-founder Kenari Jaya. Selamat malam, Bapak. Apa kabar? Malam. Waduh, ini 5 menit internet. Parah banget nih internetnya. Iya. Oke, Pak. Long time no see nih, Pak ya. Terakhir jumpa dengan Bapak memandu acara ulang tahun Kenari Jaya yang ke-50 tahun. Wow, kalau nggak salah nih baru-baru ini ulang tahun sudah ke-55 ya, betul ya? Ke-55. Yang kita cancel itu yang sementara ke gara-gara COVID. Nggak kerasa ya Pak, 5 tahun begitu cepat berlalu ya Pak ya.
serasa Ya. baru aja kemarin ketemu Bapak gitu Tapi lah ada ya. beberapa kali kita ketemu di Wiara loh. Pertama kali ketemu di Wiara Serpong kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, Iya. pas 1 tahun yang lalu lah. Ya. Ya, saya ini udah senang banget malam hari ini ya bisa berbincang lebih dalam lagi dengan beliau karena biasanya saat Fani tampil nih guys, biasanya cuma ketemu beliau sebentar tapi beliau sibuk, lalu sayanya juga sibuk dengan kerjaan saya. Nah, malam hari ini saya ajak beliau ngedate dengan saya ya untuk kita ngobrol, kita gali nih ilmunya beliau untuk sharing dengan kita di sini. Anyway, Pak, thanks a lot ya Pak Hendra sudah Oke, berkenan. thank you sama-sama. Ya, hanya sharing untuk bantu lah. Supaya bisa Iya, bermanfaat sharing ini. betul, terima kasih malam hari ini sudah berkenan untuk tampil di acara Pandemi Live, sharing-sharing dengan kita semua anak muda di sini untuk bisa belajar banyak seperti Bapak ya Pak. Semoga saja Ya. dari ini Pak ya, malam hari ini bisa lahir lagi Hendra berikutnya seperti Bapak. Oke, setuju ya Pak ya? Mudah-mudahan ini tokoh. Ya. Pak akan minta guest speaker kita untuk cerita nih latar belakangnya bisnisnya seperti apa. Tapi kalau Kenari Jaya, Fani yakin semua udah pada kenal Pak. Secara kalau kita jalan-jalan ke mall nih Pak ya, biasanya tuh bisa nih, outletnya, showroomnya Kenari Jaya gitu ya. Jadi semua udah kenal deh pastinya ya. So, Bro and Sis yang belum tahu sejarah lahirnya Kenari Jaya secara detail, gampang guys. Tinggal searching aja, googling aja tuh pasti langsung muncul ya. Yang Fani penasarannya nih guys ya, gimana nih cara Pak Hendra bersaudara ini bisa begitu kompak dalam membangun bisnis Kenari Jaya? Pak, kok bisa kompak banget sih, Pak? Yang Fani tahu ini kan boleh dikatakan bisnis keluarga ya Pak. Tapi bisa Ya. kompak banget gitu Pak. Ada 9 saudara ya. Kompaknya gampang. Kira-kira gini aja. Eh, yang penting satu, di antara kita bersaudara, ya harus ada saling pengertian. Ya, jangan ada rasa iri, dan juga harus punya persatuan bersatu kita untuk membangun perusahaan ini Kenari Jaya. Dan kebetulan memang dari orang tua saya selalu mendidik kami dari kecil bahwa sampai kapanpun, sampai kita masuk ke liang kubur pun, tetap itu adalah saudara. Karena saudara nggak ada kata mantan saudara. Ya, kalau istri atau suami ada kata-kata mantan suami atau mantan istri. Gitu. Jadi ini yang ditanamkan oleh orang tua saya, ayah dan ibu saya, sejak kami itu kecil. Jadi kami itu dididik untuk selalu bersatu, untuk saling bahu membahu. Ya, dalam perjalanan hidup ini tentunya perbedaan pendapat, selisih pendapat pasti ada. Cuman selalu di mindset orang diutamakan persatuan keluarga, ya, persatuan keluarga dan juga persatuan untuk kemajuan perusahaan Kenari Jaya. Itu. Ini yang sangat penting itu. Jadi dan yang utama sangat penting yang nggak ada kalah penting dengan persaudaraan ini adalah dari awal disepakati dan juga pesan dari orang tua saya, istri jangan dikasih campur ikut dalam perusahaan, supaya kalau istri tetap bersatu sampai saat ini, tapi biarkan mereka satu kelompok sendiri gitu. Nah, kita yang saudara sekandung satu kelompok sendiri lagi. Jadi itulah yang kira-kira yang terjadi kenapa kami bisa bersatu sampai saat ini. Dari sekarang Kenari Jaya ini hanya dipegang oleh yang pendiri utama Kenari Jaya sendiri, ya kakak saya namanya Husin Buntara Syarifudin, telah almarhum pada tanggal 15 November 2016 kemarin. Jadi dia pendiri utama. Jadi kalau mau Kenari Jaya, dia pendiri utama yang membangun kios 2,5 kali 2,5. Saya orang kedua. Setelah mulai agak berkembang, 3 saudara-saudara kandung lagi, saya bergabung. Nah, itulah 5 orang bersama-sama membangun Kenari Jaya sampai saat ini.
Jadi Nah, ada itu juga. 9 orang dari bersaudara itu yang betul-betul turun terjun merintis membangun Kenari Jaya ini, dimulai dari kios yang kecil yang ada di Pasar Kenari Salemba yang dibuka pada tanggal 27 Februari 1965. Itu ada 5 orang ya Pak ya, totalnya ya, yang Iya. merintis. Nah, itu luar biasa. Tadi udah dapet tips Bro and Sis dari bapaknya yang punya bisnis keluarga. Istri-istrinya jangan ikut campur. Iya, jadi istri bikin grup arisan sendiri aja ya. Urusan Ya, bisnis biar mereka bikin grup sendiri lah. ya. Itu sedikit tips dari Bapak ya untuk yang punya bisnis keluarga. Mantap Pak. Lalu nih Pak, boleh tahu nih Pak, ini udah 5 dekade ya tadi Fani katakannya, udah setengah abad, luar biasa yo. Kau pang, cen pang Pak ya. Ini luar biasa Tuh, Pak, setengah abad loh, tepuk tangan loh untuk Kenari Jaya. Nah, sekarang ini Kenari Jaya masih. ini masih dipegang Bapak Hendra bersaudara atau sudah diteruskan ke generasi berikutnya Pak, yang ada di bawahnya? Hmm. Dengan Hendra dan Gimana, gimana Fani? Tanya pertanyaan diulang lagi. ya, Kenari Jaya ini saat ini masih dipegang oleh Pak Hendra bersaudara atau sudah diteruskan ke generasi di bawah Bapak? Oh, benar saat ini ya, saya ini hanya sebagai istilahnya penasehat, pembina lah. Kalau operasional dipegang oleh generasi kedua, ya oleh anak saya, oleh para keponakan-keponakan saya gitu. Pak, ini sudah banyak yang antusias loh, udah banyak yang bertanya di sini. Coba saya intip dulu ya, takut nanti udah kelewatan susah nih ya, mau info-info lagi ya. Thank you untuk Bro and Sis yang sudah join malam hari ini. Stay tune terus karena banyak giveaway juga menanti Anda. Selamat malam Pak Hendra. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya Pak mengenai bagaimana cara menyikapi perkembangan kompetitor kunci yang baru nih bermunculan di pasar. Jadi sekarang ini kan banyak nih Pak kompetitor-kompetitor Pak. Bagaimana strategi dari Kenari Jaya nih Pak Oh, untuk begini. bisa survive? Pertama, pertama kita harus menganggap kompetitor itu sebagai teman-teman kita, sebagai sahabat-sahabat kita. Walaupun mereka menganggap kita ya sebagai musuh, sebagai orang yang harus dijatuhkan, ya. Tetapi dari kita selalu mengajarkan diri kita jangan terlalu fokus melihat kompetitor sebagai lawan kita. Kompetitor adalah sebagai partner kita, sebagai sparring partner lah istilahnya, untuk membangun visi misi kita dan semangat kerja kita. Coba kalau kita bertanding sendiri, nggak ada lawannya, semangatlah kita. Nggak Nah, asik ya Pak? kalau Nggak seru ya? ya, kalau kita bertanding dengan lawan semangatnya, nah, jadi yang gini lah, panik jadi MC. Kalau nggak ada partner lawannya, nggak ada pasangannya kan sendiri aja kan juga bingung juga, kakakku juga kan. Tapi kalau ada partnernya kan bisa saling mengisi, jadi kita juga termotivasi, kita akan berpikir apa sih yang harus kita lakukan lagi gitu loh. Oh, Satu itu untuk keluarnya. Tapi untuk ke dalamnya, begitu melihat ada kompetitor, kita itu harus memperbaiki strategi-strategi kita. Kita harus memperbaiki perencanaan-perencanaan kita supaya supaya gitu. Maksudnya supaya kita itu tetap harus lebih unggul daripada kompetitor kita. Poin penting adalah pada prinsipnya kita jangan coba-coba menjatuhkan atau mematikan kompetitor. Karena itu nggak bagus ya. Ke satu melakukan hal yang buruk, membalikan bakul nasi orang lain. Biarkanlah kompetitor berkembang, tapi kita sebagai Kadar Jaya harus lebih berkembang dari mereka. Jadi prinsip saya, kompetitor maju 3 langkah, saya harus maju tetap 10 langkah. Jadi tetap Tenaga Jaya harus sebagai leader di bidang perlengkapan pintu dan jendela. Dan ya ya. syukur sampai saat ini Tenaga Jaya masih leader di perlengkapan pintu jendela. Dalam usianya 55 tahun, ya kita masih bisa exit walaupun saat ini Tenaga Jaya dioperasionalkan di komando oleh generasi kedua. Gitu. Ya Nah, Pak. terus, Ya, karena punya tapi apa masalahnya? hmm? Sistem kita juga udah berjalan,
sistem komputerisasi kita berjalan, sistem marketing communication kita berjalan gitu. Jadi semuanya jelas gitu loh. Kalau Ya, kompetitor berarti kan sistemnya masih sistem toko-toko tradisional. ya, jadi Bro and Sis, ini seperti dengan prinsip dasar usaha sukses ala Pak Hendra, itu number one, ya ada 7 poin loh ternyata, tapi number one itu justru adalah jalinan pertemanan. Jadi justru kompetitor itu dianggap teman ya Pak, ya, untuk Ya, ada kompetitor kita lebih tertantang lagi, ih gue harus lebih keren dari dia, gue harus lebih maju dari, lebih inovatif dari dia, gitu ya Pak ya. Ini salah satu benar. Kita harus lebih lebih inovatif, lebih kreatif, lebih semangat lagi bekerjanya, ya, lebih mempunyai terobosan-terobosan yang lebih bagus, ya. Eh, karena kompetitor kan udah baca kita punya strategi sampai detik ini. Nah, untuk detik berikutnya, untuk hari esoknya kan dia belum baca. Nah, kita lakukan lagi. Nanti mereka akan copy lagi. Nah, kita maju lagi dengan cara lain gitu. Jadi jangan jadi pernah berhenti berinovasi dan berkreativitas. betul, Itu betul sekali itu Pak. itu menghadapi Bro and kompetitor. Sis, jadi Bro and Sis, guys, nih hebatnya Kenari Jaya ini, walaupun dikatakan sudah ya 5 dekade, ya tadi dikatakan oleh Pak Muhafandi Rain ya, sekarang udah banyak kompetitor, tapi no problem kata Pak Hendra ya, karena ini Kenari Jaya, Bro and Sis, sudah terkenal hingga ke Singapura, bayangkan ya, itu di Indonesia sendiri ya, usaha Kenari Jaya ini uh, dianggap sebagai pelopor perubahan di pasar untuk produk kunci. Sampai-sampai nih Bro and Sis, mereka dijuluki sebagai si raja kunci. Wah, jadi kalau ingat kunci, orang-orang tuh pasti langsung ingatnya Kenari Jaya. Oke, Pak, boleh dong Pak Hendra kasih tahu ke Fani nih, gimana nih malam hari ini bisa kunci hatinya para viewer yang saat ini menyaksikan acara Pandemi Live di topik kita malam hari ini, Surviving Business in Pandemic. Katanya Bapak mau giveaway ya? Oh gini, Gimana? jadi ntar ada tim saya mengikuti acara ini lagi. Jadi bagi para penanya-penanya yang dinilai terbaik, untuk 6 penanya ada hadiah power bank yang kita kasih 10.000. Uh, ada contohnya sebentar saya ambil. Jadi Bro and Sis, Anda jangan kemana-mana, stay tune terus di sini karena malam hari ini Pak Hendra sudah siapkan bingkisan luar biasa untuk Anda ya, untuk selalu ingat terus itu cara kuncinya juga loh. Itu nih salah satu strategi tips untuk berbisnis. Jadi Anda kalau mau survive di bisnis Anda, boleh juga gunakan cara ini ya, supaya pelanggan-pelanggan Anda ingat terus sama Anda gitu loh guys ya. Nah, disiapkan. Ini dia. Wah, keren kan? Tuh kan apa saya bilang. Pasti supaya customer-customernya ingat selalu dengan Kenari Jaya. Sip, Mak. Ini Keren, ada, Mak. ini power bank dari merek ini bukan bukan sembarang merek. Jadi merek yang sering dipakai oleh masyarakat luas. Ini asal mulanya pabriknya dari merek power bank merek Titan yang ada di pasaran. Nah ini saya Siap. pesen dalam rangka ulang tahun Kenari Jaya. Dengan captionnya saya bikin logo 55 tahun. Nah ini saya hadiahkan pada 6 penanya sebanyak ada 6 buah loh hari ini untuk dibagikan kepada teman-teman yang menanya. Ya. So, untuk Bro NC mau dapetin giveaway dari Pak Hendra, jangan lupa follow akunnya Kenari Jaya dan follow akunnya @funnyquok_MC pastinya juga. Ya. Lalu dari Kenari Jaya akan memilih siapa yang memberikan pertanyaan ter-oke gitu malam hari ini ya, atau memberikan komentar oke. So, kamu harus stay tune terus sampai dengan selesai, Bro NC. Jangan kemana-mana, atau Pak Hendra spesial nih tampil di sini untuk bagi-bagi sharing ilmunya secara tadi sudah ditampilkan di sini 55 tahun, itu luar biasa loh guys. Kemana cari isi yang sudah terbukti kesuksesannya 55 tahun bisa survive, bayangkan ya, cari di mana ya. Ini salah satunya Jaya. Pak, sampai sekarang ini Kenari Jaya Baik ini saya kirim free ongkir.
Iya, beri Nanti ongkir. DM ke Instagram Kenarjaya, atau boleh juga DM ke Instagramnya Bang Po, alamat lengkapnya, kasih ke kami. Nah, nanti tim saya akan kirim free ongkir sampai terima. Ya, jadi nanti tim dari Kenari Jaya akan menghubungi Anda siapa yang beruntung. Nanti Anda bisa infokan alamat rumah Anda yang Nah, lengkap. nanti sebentar habis selesai ini saya umumkan nama-nama yang menang. Baik Pak, kita infokan dulu nih Pak. Outlet atau showroomnya Kenari Jaya ini sampai dengan hari ini sudah berapa banyak sih Pak? Tadi kan Panis ada Hmm, info-info jalan-jalan ke mall tuh juga kadang ketemu showroomnya Kenari Jaya gitu. Nah total itu ada berapa outlet atau showroom atau sudah di berapa kota Pak? eh, ada 12 ya. Ada 12, ada di Jakarta sendiri ada sekitar tiga atau empat saya lupa. Ada terus ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Bali, ada Semarang, di Jogja, sama juga di Makassar dan juga di Medan. Denpasar Jadi masih ada Pak? total kemudian ada 12 showroom yang langsung berada di bawah naungan Kenarjaya ya. Gitu. Oke, luar biasa. Ini kalau yang Fani tahu Denpasar juga ada ya Pak Denpasar? Betul ada, tadi kan saya sebut Bali, Bali ada. Jalan kalau Bali saya ingat Jalan Malioboro, di Jalan Kita Malioboro ada. jalan di pantai tapi mampir juga ke showroomnya Kenari Jaya ya guys. Oke. Baik, Pak. Nah, itu kan showroomnya banyak banget tuh. Sampai di luar kota juga ada, Pak. Karyawan Bapak pasti banyak banget dong Pak. Ada berapa sih karyawannya Pak? Ya, lumayan juga lah. Ada sekitar 1.400 orang secara total. Wow. Nah, Pak, karyawan sebegitu banyaknya, ini kan banyak nih Pak, pengusaha-pengusaha, bisnismen saat ini yang sedang pusing katanya Pak ya, punya karyawan banyak gitu ya Pak. Ini tiba-tiba muncul yang namanya virus corona ini, akhirnya kita semua mengalami yang namanya masa pandemi COVID-19. Apakah Hmm. Bapak sempat kewalahan nih Pak dengan karyawan yang segitu banyaknya Pak, tapi hari ini harus menghadapi kondisi pandemi seperti ini? Ah, kewalan semua pasti kewalan, ya. Tapi semua kan harus hadapi semua masalah. Kita tidak boleh lari dari permasalahan yang ada. Dan uh, prinsip saya sebaiknya kita tidak boleh menggunakan PHK kepada karyawan kita. Coba Jadi sampai bayangkan, dengan coba begini, kemarin bayangkan jaya, apa ya Pak? kenapa? Sampai detik ini yang namanya Kenari Jaya nggak ada mem-PHK-kan karyawan ya Pak ya? Nggak ada yang membayar, nggak ada yang membayar karyawan, ya. Uh, Gini, tapi ya karena saya berpikir begini, dalam kondisi sulit ini, bagaimana seorang yang sarjana S2, S3 pun akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan, ya. Betul Pak. Apalagi orang-orang yang tidak berpendidikan, uh, dan orang-orang saya ini sudah ikut puluhan tahun. Ada yang udah 45 tahun, ada yang ikut 50 tahun, ada yang ikut dari masa anak masih ABG, sampai sekarang udah punya cucu, gitu loh. Sampai udah punya rumah kontrakan, tetap masih setia jadi Kenarjaya. Mereka tidak mau mengemas. Ya, ditanya mau pensiun nggak Pak, pensiun saya sakit. Biarin aja uang uang kontrakan buat uang dapur. Saya kerja buat bantu perusahaan, tetap saya membela perusahaan. Nah, itu betapa loyalitasnya. Sehingga kadang-kadang saya merasa terharu juga dengan teman-teman saya yang lama ini. Ya, jadi saya usahakan tidak ada PHK sama sekali. Cuma yang saya perlu ambil langkah adalah karena selama sejak mulai pertengahan Maret sampai terakhir bulan akhir Juni kemarin, kita kan tokonya antara buka tutup 50% buka, 50% tutup. Jadi otomatis cash in kita kan belum gratis gitu. Nah, untuk mengimbangi supaya perusahaan kita tetap jalan, nah
Uh, Cara yang terbaik adalah kita ajak teman-teman kita yang dia bergabung di Kenari untuk menjelaskan ini casing kita, ya, casing kita orang, cash out kita juga harus dikurangi. Nah, cara cash out kita yang kurang saat ini adalah yang paling benar adalah variabel tetap harus dikurangi. Fixed cost harus maksudnya fixed cost harus dikurangi. Kalau variabel cost pasti dikurangi. Ya seperti pemasangan iklan, acara ulang tahun gereja 5 tahun dibatalin, ya uh, itu variabel cost yang fixed harus dikurangi. Nah, syukur, syukur sekali teman-teman saya itu mengerti. Iya Pak, kami mengerti. Kan sekarang ini juga banyak saya nganggur. Kita juga nganggur datang ke kantor, nggak ngapa-ngapain. Nah, dengan saya nganggur berarti nggak ada pekerjaan. Dengan nggak ada pekerjaan berarti nggak ada penjualan. Nggak ada penjualan berarti nggak ada pemasukan di perusahaan. Nah, WOT kalau dengan dipotong aja, dipotong gaji saya itu masih berterima kasih daripada saudara saya, tetangga saya, famili saya yang sudah kena PHK, yang sudah kena dirumahkan unpaid. Nah, itu mereka mengalami kewalahan selama ini. Tapi dengan gaji saya dikurangi, ya lumayan, saya masih bisa, ya istilahnya irit-iritan lah untuk menghidupi keluarga saya. Nah, Ya. dengan new normal ini, saya berharap mereka berpacu kembali, berpacu untuk kembalikan komplit ke normal, supaya gaji kita yang terpotong saat ini sekian bulan dapat kembali segera normal, supaya penghidupan anak-anak semua normal gitu. Nah, itu yang saya lakukan pada saat kondisi kesulitan seperti ini. Sampai detik ini syukur saya nggak pernah ada PHK satu dua orang pun, kecuali kalau di perusahaan saya ada prinsip, ada ketentuan yang berlaku, kalau ada karyawan atau keluarga Kenarijaya yang membuat penyimpangan merugikan perusahaan, ya pasti otomatisnya nggak tahu menawar itu. Otomatisnya ya kena diminta mundur untuk berbuat yang hal-hal karena kecurangan yang dia lakukan itu. Jadi itu Bro and Sis, strategi ya, cara untuk bisa survive di masa pandemi seperti ini. Jadi nggak cuma Kenarijaya aja, banyak bisnismen di luar sana yang juga kadang ketemu dengan Fani juga sharing, wah pada pusing. Tapi Kenarijaya tidak memphk-kan karyawannya. Bagaimana caranya ngirit kos dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan detail oleh Bapak. Dan seperti yang saya tahu, prinsip dari Pak Hendra ini dalam berbisnis, super tim adalah kunci utama mencapai keberhasilan. Karena tidak ada pengendalian ke hari ini. Ya Pak ya? Ya. Jadi, menurut beliau, kita sendirian, kita tidak bisa berbuat banyak, guys. Kalau kita bersama-sama, kita bisa berbuat begitu banyak. Bosnya lagi nih kan, dalam pandemi ini, Bapak ternyata info yang saya dapat nih, saya banyak dapat bisikan soalnya Pak, katanya ya pandemi gini, Pak ini juga something yang luar biasa katanya. Ada menciptakan produk-produk inovasi Pak di masa pandemi ini, gitu ya Pak ya? Oh iya. Ya memang banyak. Dengan keadaan kondisi kan, makanya tadi saya bilang kan kalau Kenarijaya berusaha 10 langkah di depan dari para kompetitor kita. Ya, dalam kondisi pandemi COVID ini, ya kita tentu menyediakan barang-barang yang untuk pencegahan penularan virus ini. Ya, pertama yang paling gampang dipasang yaitu footful, ya itu adalah benda yang diinjak dan didorong pintunya. Kalau saya lihat brosur seperti ini kira-kira, ya. Oke, jadi ini produk terbaru inovatif dari Nah, ini inovasi kita. Ini jadi dipasang di kaki seperti ini cara pemasangannya, ya tinggal injek aja dorong pintunya, ya. Tapi hebatnya para kompetitor saya cuma keluarkan ini dalam waktu 2 minggu, mereka udah ikut kopi.
Jadi tetap jadi Tapi pelopor, Pak. beda kualitas. Dari ketebalannya beda kualitas. Ya mereka mau banting harga, mereka bikin tipis. Sebenarnya benda ini nggak bisa dibikin tipis. Ya, memang kalau penampilan untuk pakai sebulan ya oke lah, tipis nggak masalah lah. Karena ini barang diinjek-injek kan, diinjek ya. Eh, jadi harus ada kekuatan seperti ini pemasangannya. Iya. Jadi Betul. itu salah satu produk terbaru inovasi dari Kenari Jaya, Bro Ensis ya, namanya Betul. Kenfood Pull Door Opener. Jadi saat ini kan Iya, memang kita ke showroom, ke building ya, salah satu tempat kemanapun itu, bahkan di toko-toko swalayan kecil pun, biasanya kan kalau mau ngedorong pintu saat ini dianjurkan pakai siku ya Pak ya, sikut kita ya atau ya. bahu ya. Tapi ini Atau pakai semacam kayak kayak alat plastik gitu, jangan pegang handle pintu lah. Tapi sebenarnya ada jadi ini kan yang manual ya. Kalau yang elektrik ada lagi. Elektrik itu yang pakai apa telapak tangan, kalau di jari itu, pintu itu bisa terbuka. Secontoh seperti ini, maka saya siapkan. Uh, Barangkali notas eksis ya, notas eksis seperti ini. Ini. wow, Kenari Jaya Jadi, luar biasa, proaktif, cepat jadi loh ini seperti inovasi. ini semuanya ada. Jadi dipasang dekat samping pintu. Jadi begitu tangan kita nempel alat ini depan ini, pintu itu otomatis terbuka. Dan ini pasang alat ini tentu memerlukan semacam alat door closer ini. Yaitu untuk mendorong pintu tutup kembali. Ini untuk mendorong pintu supaya mau terbuka, yang ini untuk mendorong pintu supaya tutup kembali. Eh, dan ini semua sebenarnya kalau hanya untuk perorangan bisa pakai remote juga. Wah, keren, Jadi keren. ini semua ada di Tekanari Jaya, ya. Eh, Kalau yang berminat bisa DM aja langsung ke tempatnya Fani. Nanti kita bisa kirim juga teknisinya. Bisa juga DM ke kita, bisa hubungi juga customer service kita, ya. Terserah nyamannya customer itu gimana, gitu. Ya, ya nomor handphone customer service saya eh, di website ada, di Instagram juga ada, ya. Eh, Ya, Fani bisa jadi informasikan mungkin Pak nomor WhatsApp-nya ya untuk Bro Ensis mungkin yang tadi tertarik nih dengan produk inovasi dari Kenari Jaya tadi ada Kenfood Pull Door Opener ataupun tadi yang Bapak katakan perlengkapan kunci pintu teknologi touchless tadi itu yang minat bisa hubungi customer service dari Kenari Jaya di 0812 8567 7070 atau di 0819 0506 7171 atau nanti tim dari Penari Jaya bisa bantu saya kasih infokan di komentar dan kirimkan ya supaya ini ya nih oke nomor ini kalau mau dicatat. iya Jadi ada di ada sini. satu ya Jadi ada nomornya 0812 8567 7070 atau 0819 7171. Ini nomornya. Nanti tim saya bisa di komen dicatat lah. Ya iya kalau menurut telepon 65830900. Oke Pak, tadi Bapak sudah infokan ke kita ada dua produk inovasi dari Kenari Jaya. Masih ada satu lagi nih Pak ya, info yang saya dapat. Ada produk lagi, satu lagi itu yang biasanya kalau di perusahaan-perusahaan juga saat ini banyak yang butuh ya Pak ya. New Normal Ya. Desk. Nah, ini Ada. normal base partition ya seperti ini. Wow, Ya. jadi untuk Anda yang punya Jadi, kantor, jadi, atau jadi setiap pekerja itu ya, bisa terlindungi dengan partisi-partisi seperti ini. Tapi tetap ini partisi ini menjaga droplet ya, menjaga masker tetap harus dipakai. Walaupun ada ini, masker harus tetap. Ya apalagi kalau kita lihat beberapa hari ini penambahan positif COVID itu sampai di atas rata-rata 1.200 semua. Jadi maka setiap individu dari kita ya pastinya harus bertanggung jawab pada kesehatan kita pribadi masing-masing gitu. Ya, jangan jadi bandel. memang Karena ini ya, jadi banyak, memang banyak saya kita terutama butuh generasi ya muda, Pak. banyak yang masih bandel. Ya mereka udah begitu PSBB dibuka, mereka udah langsung kumpul bareng, ngopi bareng, atau jalan bareng.
Jadi Itu guys, ini betul-betul Kenari Jaya sangat inovatif, cepat tanggap seperti ya itu ya proaktif, langsung tahu nih apa produk yang kita butuhkan saat ini. Yang tadi Fani tahu itu food pull door opener itu canggih Pak. Saat ini butuh banget, banyak mungkin tempat-tempat yang masih tidak menggunakan itu. Kadang kami juga kalau mau buka pintu ada takut-takut ya Pak ya, mau pakai tangan gimana, ada virus corona enggak gitu ya. Tapi kalau dengan Can Food Pull Door Opener nggak usah khawatir lagi guys. So untuk kamu yang berminat bisa hubungin customer service ya. nah, untuk itu harganya nggak mahal loh. Oh, Harganya kasih bocoran. untuk ini yang model kelas yang tadi barusan saya unjukin produknya karena ketebalannya ya. Itu harganya hanya 165.000 per buah. Wow, seratus enam terjangkau puluh lima banget. ribu per buah menjaga kesehatan Anda sepanjang masa. Ya, Ya, ini apalagi di masa ini pandemi ini nggak bakal punya. rusak. Ini karena dari pelat baja dibikin. Nggak mungkin rusak punya. Kecuali diketok sama lemari nggak bisa dia rusak. Harus cuma diinjek doang nggak bakal rusak loh. Bisa pakai puluhan tahun ini. Dengan harga 165.000 tentu. Saya Dan jujur saya ada satu orang yang selalu sampai dipasang sampai satu rumah dia pasang dan itu masuk itu sama anak-anak kamar tidur semua dipasang, kamar pembantunya pun dipasang. Nah, karena dia nggak mau pegang handle pintu gitu loh. Nah, khusus kalau untuk Jakarta, Semarang, Bandung ya, eh, kalau misalnya pembelian untuk satu rumah itu free pemasangan, ongkos pemasangan itu free. Jadi wow. untuk kayu kita kasih tutup free pemasangan. Dan Ya kalau spesial beli mau satu, gini Pak, untuk kita mau infokan, ini tadi soalnya Pak Hendra udah kasih bocoran ke saya ya, spesial untuk viewernya Pandemi Live malam hari ini, untuk Anda yang nanti mau memiliki produk-produk inovasi dari Kenari Jaya, sampai dengan akhir bulan ini, Anda bisa mendapatkan merchandise dan untuk pembelanjaan minimal 300.000 Anda bisa mendapatkan free ongkir. Wow, sudah tadi diinfokan banyak kemudahan ya, produk-produknya juga terjangkau dan free ongkir ya. Betul-betul bermanfaat untuk kita dan sangat diperlukan di masa pandemi ini. Jadi ini salah satu produk Jaya yang luar biasa. Ini memang Jaya selalu cepat tanggap, inovatif dan proaktif ya Pak ya. Secara yang dikatakan dari timnya Pak Hendra juga nih, yang luar biasa tim-timnya yang TOP BGT ini ya katanya ya. Di masa pandemi ini kalau kita wait and see aja nih selesai gitu katanya. Iya, jadi kan mereka harus cepat tanggap juga biar tetap bisa jadi karyawan Pak Hendra ya, Kenari Jaya ya. Oke, ya, nih waktu kita cepat banget ya Pak ya. Pak pengen tahu nih ya Pak ya, Kenari Jaya ini saat ini juga sampai mendekatkan diri ke dunia akademis dan industri. Jadi pernah menggandeng universitas-universitas juga ya seperti itu ya Pak ya. ya, ya. Gini, jadi tujuan kerja ya, tujuan kita ya adalah memberikan informasi mengenai sekitar perlengkapan fitur dan detail kepada mahasiswa-mahasiswa jurusan akhir arsitektur. Nah, kenapa? Ya, mereka itu di teori mereka ngerti apa satu pintu pasti ngerti lah. Seperti Fani ngerti lah. Satu pintu pasti perlu ada penggantung pintunya. Ada yang pakai Excel, pasti perlu ada kuncinya. Ya, pasti perlu ada blender atau ini. Pasti itu udah tahu lah. Itu bahasa umumnya. Tapi tahu nggak, itu barang itu ada spesifikasi masing-masing ukurannya. Jadi untuk pintu yang 50 kilo, pakai laser ukuran yang sesuai dengan pintunya. Jangan yang pintu yang 200 kilo, ya dalam full jati panel penuh, ya pakai engsel yang murah, yang kekuatannya hanya 60 kilo. Nah itu bisa jebol sementara. Makanya banyak kadang-kadang owner, mungkin saya baru pasang sebulan udah turun sama kontraktornya. Ya setelah kita survei, ya Pak, itu Bapak sama yang saya nggak sesuai.
Ya memang harga berbanding. Ya ada harga, ada kualitas. Kalau harga yang 60 kilo dengan harga untuk Excel pintu yang 300 kilo, ya harganya tentunya 30 lebih mahal gitu. Ya kalau kalau beli rumah dibangun secara borongan kan pasti ya setiap orang juga pengen cari keuntungan. Ya yang penting pintunya asal nempel dulu lah. Nanti bakal nanti diganti. Dan nanti owner pemilik rumah itu nanti dengan beli langsung di Kenari Jaya gitu. Ya, Akhirnya ya, seperti kita mendapatkan market dari itu juga. Jadi seperti yang barusan Pak Hendra sampaikan bahwa Kenari Jaya ini memang selalu mengedepankan kepuasan customer gitu Pak ya. Jadi Hmm. prioritas utama itu. Jadi Kenari Jaya ini selalu menyediakan produk-produk berkualitas tinggi disertai promo dan statusnya yang luar biasa itu tadi ya. Makanya beliau juga akhirnya mendekatkan diri ke akademis dan industri ya Pak ya. Jadi mengedukasi mereka. Kalau kamu rumahnya pintunya berat sekian, cocoknya engselnya begini dan lain-lainnya. Soal kunci mengunci Ya, ya, ya informasikan untuk mereka betul, betul, betul. juga dunia arsitek dan dunia kontraktor dan sebagainya maybe Pak ya seperti itu. Baik, jadi ini memang inovatif juga dari tim Kinerja Jaya pendekatan ke para universitas-universitas yang ada di Jakarta. Infonya pernah dengan Universitas Trisakti ya Pak ya, Untar ya Pak Ya, ya. tapi tahun-tahun dan uh, sebenarnya itu kalau nggak ada COVID ini udah banyak, ada beberapa investasi yang udah siap untuk tekan MOU bersama. Jadi memang kemarin bulan Maret, tanggal 4 Maret dan 11 Maret, kita akan workshop di Serbaguna Kenarjaya di Kebon Jeruk lantai 4. Ruang serbaguna kita bisa nampung sekitar 70 orang sampai sampai maksimal 80 orang. Jadi di situ kita presentasikan dan kita kasih lihat contoh-contoh produknya, dan setelah pada saat break kita ajakkan jam sana ke showroom tanah saya di lantai 2 bangun di lantai 1. Di situ mereka sangat kelihatan sekali haus dengan informasi seperti perlengkapan pintu jendela ini, dan mereka itu sangat berterima kasih. Oh, rupanya Excel itu nggak sembuhkan hanya Excel aja. Seperti yang saya katakan, nah, mereka ngerti pintu itu harus ada Excel. Nggak mungkin pintu nggak ada Excel bisa buka. Tapi ternyata Excel spesifikasinya ada beberapa macam-macam. Ya, belum lagi perlengkapan pintunya kayak door closer. Ada juga beberapa pintu yang harus diperlukan. Jadi ini harus diperhatikan. Ya, jadi memang nggak beruntung juga setelah Maret selesai itu, terus kan COVID itu sebenarnya kan mulai pertengahan Maret lah. Nah, saya ingat saya dari karantina tanggal 11 Maret. Jadi 4 dan 11 Maret kita adakan di Sakti. Sebenarnya tanggal 2 bulan udah nanti universitas ini di BAP ada 2 lagi universitas. Tapi semua kena COVID ya, semua kan dirumahkan, kuliah juga dihentikan kan semua. Tapi saya usahakan beruntung, makanya setiap posisi negatif pasti ada posisi positifnya. Jadi dengan COVID ini, ya malah saya bisa adakan seminar online ya ke seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia. Wow, luar Jadi, biasa Pak. itu melalui Zoom. Ya, pesertanya bisa sampai 300, bisa sampai 50 gitu. Ya, juga dengan teman-teman dan masih saya dari arsitek, ya kemarin kita belum lama adakan online seminar ya, atau webinar sebutnya, ya mengenai antara hubungan arsitek dengan Hong Shui. Itu diikuti oleh yang ikut dari awal sampai selesai, sampai kira-kira 3 jam, itu ada 375 peserta. Dan yang luar biasa, pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Itu. Nah, Oke, nanti tadi 16 sempat Juli, 16 Juli kita akan adakan seminar lagi dengan arsitek yang spesialis mengenai rumah bambu. Jadi sangat spesifikasi mengenai rumah bambu. Ada 2 arsitek
yang mengerti betul mengenai rumah bambu, dengan narasumber juga yang sangat mengerti mengenai rumah bambu. Nah, ini kita jembatani. Nah, kita harapkan pesertanya ada juga besar seperti kemarin dan lebih besar lagi. Karena ini 3 pembicaranya lumayan untuk spesial rumah bambu. Ini juga Jadi itu terobosan baru ya Pak. Jadi untuk ya, Bro Ensis, karena waktunya Anda manfaatkan baik-baik. Sekarang juga yang mau tanya langsung ya bagaimana strategi-strategi apa yang ingin Anda ketahui dari seorang Hendra B. Syarifuddin ya selaku CEO dan co-founder dari Kenari Jaya yang sudah praktisi ya bisnis yang sudah terbukti keberhasilan kesuksesannya setengah abad loh guys bisnisnya survive sampai dengan sekarang. Jadi kalau Anda tidak mau gunakan kesempatan baik ini untuk berkenalan dengan beliau, guys, karena personal berbayar ya. Di sini aja yang free dengan beliau ya. Jadi Bro Ensis untuk Anda mau sekarang kita ya mungkin dari Penari Jaya akan memilih 6 orang yang beruntung yang kasih komentar ataupun yang pertanyaan yang menarik nanti akan dipilih. Ini juga akan Pak Hendra apa yang mau tahu ya saya selama berbisnis selama ini. Pak Hendra penasaran siapa nih yang keren gitu ya. Oke, Pak, banyak yang tahu ya Pak ya penghargaan yang sudah dicapai oleh Penari Jaya ya dijajarin penari kali ya Pak ya secara setengah abad gitu Pak. Betul ya Pak ya? Oh yang terbaru nih 2019 ini Kenari Jaya berhasil meraih 3 kategori penghargaan rekornya ini usianya kemarin 54 tahun ya pada tahun 2019 ada terpilih sebagai distributor pertama yang khusus menyediakan produk kunci dan perlengkapan. Distributor kunci pertama melakukan 24 jam kepada pelanggan. Lalu distributor kunci pertama yang memperkenalkan sistem master key untuk digunakan pada bangunan rumah tinggal. Nah, ini Kenari Jaya benar-benar menyediakan layanan emergency service 24 jam, benar ya? betul. Dan sampai detik ini ya, itu nggak ada kompetitor yang bisa ikuti langkah seperti ini. Hanya Kenari Jaya yang bisa melayani servis 24 jam, tetapi khusus untuk memakai barang-barang Kenari Jaya. Ya, tapi kadang-kadang emergensi ini kadang-kadang juga di luar dugaan kita ada orang misalkan kuncinya rusak, pintunya terkunci, dia bisa masuk. Setelah kita datang ternyata barangnya bukan barang yang kita punya. Ya nggak apa-apa, kita layani tetap. Kita tetap layani, kita bongkarin kuncinya, terus kita bongkarin, kita pasangin kunci darurat sementara. Nah, keesokan harinya si pemilik rumah itu bisa datang ke toko yang terdekat dari rumahnya untuk memilih kunci yang dia pilih dan akan kita pasangkan, gitu. Jadi ini salah satu servis pelayanan 24 jam bagi kita. Tapi kalau untuk produk Kenari Jaya, pelayanan servis 24 ini free, sama sekali free. Hanya untuk bayar penggantian produknya. Nah, ini juga salah satu tips dan strategi untuk Anda juga, Bro Ensis. Bagaimana Anda bisa punya perusahaan yang bisa survive, terus itu salah satunya kuncinya itu, menurut beliau ya. Ini luar biasa, Pak. Ini waktunya cepat sekali. Saya akan berikan kesempatan untuk Bro Ensis ya, kasih komentar atau bertanya langsung ya. Ini karena waktunya terbatas. Bisa tanya apa aja seputar bisnis Anda mungkin hubungan seputar bisnis, ingin tahu strateginya bagaimana kita bisa tanyakan ke orang karena waktu Kenari Jaya luar biasa 24 jam. Iya, ada juga di sini kan the best. Iya, ada juga di sini yang servis deh. Oke, banyak. Nah, ini saya infokan juga ya. Kalau sekarang kan banyak kunci mekanikal. Saya juga sekarang kenainya ada jual digital.
kunci digital lock, kunci yang sistem pakai kalau dipencet-pencet nih. Pakai password Jadi ya, Pak? pakai password, pakai password. Namanya digital lock aja di sini ada digital lock, ya. Tapi ini baru satu model. Ada beberapa model juga. Ini ada model yang kedua yang saya tampilkan, ya. Tapi sebenarnya model digital lock itu banyak. Silakan kunjungi website Kenarijaya www.kenarijaya.com atau www.kenarijaya.biz. Di situ ada mengenai produk-produk kita secara lengkap. Ya. Oke. Atau kalau mau atau lebih gampang kan sekarang sementara memang karena saya baru bisa ada di Android, masukin aja apa download aplikasi Kenarijaya di Play Store di Android. Ini seperti ini, Pak. Pak, ini ada Aling nih, Pak. Aling, thank you udah join. Aling nanya nih, harga berapa, Pak, digital lock-nya? Wah, harganya itu ada variasi Nanti tergantung hubungin dari saja ya, Ling. Customer tergantung dari service dari model-modelnya. Kenarijaya. Modelnya ada beberapa macam gitu, Ya, ya. karena banyak tipenya, banyak pilihannya. So, untuk lengkapnya Anda bisa tanyakan langsung ke customer service Kenarijaya. Karena waktunya juga terbatas, kita tidak bisa detailkan untuk harga-harganya. Di sini, Harganya untuk silakan hubungi customer service saya aja dah. Ya, yang tadi ya, yang di 0812 585 6770 atau 0819 0506 7171. oke, Nah, di ini sini karena ada penjualan komentar juga, Pak. Eh, oke, membuat sesuatu yang baru itu mudah, tapi mempertahankan yang sudah ada itu yang hebat. Kenarijaya the best. Oke, mantul-mantul nih. ya, terima kasih. Nah, ini mempertahankan itu juga memang sangat sulit. Tapi mindset kita adalah kita anggap seluruh yang ada di Kenarijaya sebagai keluarga besar kita. Dan rumah kita pertama adalah rumah kita pertama adalah yang saudara sekandung. Di perusahaan ada rumah kedua kita. Betul. Dan kita tentunya akan lebih banyak berada di rumah kedua kita. Ya. Oke. Jadi Baik. dari berbagai macam suku agama kita tetap bersatu. Ya, nanti tim dari Kenarijaya akan memilih siapa dari viewer kita yang beruntung mendapatkan giveaway dari Kenarijaya. Di sini karena waktu saya meminta Pak Hendra dulu untuk memberikan closing motivation untuk Bro and Sis yang saat ini malam hari ini menyaksikan Pandemi Live dengan topiknya Surviving Business in Pandemic. Nah, motivasinya untuk mereka seperti apa, Pak, untuk bisa punya perusahaan yang ini waktunya cukup singkat juga, ya. Yang penting ini loh, hadapi setiap masalah dengan tetap berpikir positif dan yakinkanlah bahwa kita akan bisa keluar dari permasalahan tersebut. Tetapi tentunya harus dengan semangat yang kuat, keyakinan yang kuat dan bisa mengatasi semua permasalahan yang ada. Itu masalah kuncinya. Nah, kesempatan ini coba sebelum Fani lanjut, saya umumkan dulu para pemenang saya, ya. Para pemenang pada malam ini saya sudah dapat informasi dari tim saya, yaitu satu Muhammad Dirain, ya. Akan dua Joko Validit BSD, ya. Joko Validit BSD nih. Yang ketiga Risman Wen. Saya nggak tahu alamatnya di mana, tolong DM kita. Yang keempat Sisialing underscore Widri, ya. Terus yang kelima Pani underscore Po. Tapi jangan ada saudara Pani. Dani underscore Po, ya. Terus Ninik 5169. Nah, itu 6 pemenang yang dapat power bank. Nah, ini semua power bank akan kita kirim secara free ongkir ke Anda. Mungkin hari Senin akan kita mulai